Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya, amin. Ayo sekarang kita belajar mengenal nama dan jenis hewan lainnya. Cus, langsung kita mulai saja. Cekidot. Yang pertama ada hewan harimau atau macan, teman. Yang dalam bahasa Inggris adalah tiger. Panthera tigris adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye, dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak, mereka terutama memangsa ungulata seperti rusa dan babi celeng. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang penyendiri, tetapi tetap memiliki sisi sosial, mereka tetap tinggal di area-area yang berdekatan, untuk mendukung kebutuhan makanan dan membesarkan keturunannya. Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar 2 tahun, kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Istilah lain untuk harimau adalah macan yang diambil dari bahasa Jawa, namun kini masyarakat hanya menganggap macan adalah dari jenis Panthera pardus dan semua subspesiesnya. Padahal leopard atau Panthera pardus ini bisa disebut macan apabila ditambah nama belakangnya, yakni macan tutul. Nama harimau sendiri berasal dari bahasa Melayu, digunakan pula untuk menyebut leopard yakni harimau bintang. Harimau pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1758 dan pernah tersebar luas dari kawasan Anatolia Timur di barat hingga lembah Sungai Amur di timur. Harimau juga ditemukan di daerah selatan kaki pegunungan Himalaya hingga ke Bali di Kepulauan Sunda. Sejak awal abad ke-20, populasi harimau terus menurun hingga 93% dan mengalami kepunahan di Asia Barat, Asia Tengah, serta di Pulau Jawa dan Bali. Harimau juga dinyatakan punah di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Hari ini, jangkauan harimau terfragmentasi, membentang dari kawasan hutan beriklim sedang di Siberia hingga hutan subtropis dan tropis di anak benua India, Indochina, dan Sumatera. Harimau terdaftar sebagai spesies terancam punah di daftar merah IUCN. Pada tahun 2015, populasi harimau liar di seluruh dunia diperkirakan hanya tersisa sekitar 3.062 hingga 3.948 individu dewasa, sebagian besar populasi harimau hidup di kantong-kantong kecil yang terisolir. India saat ini memiliki populasi harimau terbesar. Penyebab utama penurunan populasi harimau adalah perusakan habitat, fragmentasi habitat, dan perburuan liar. Harimau juga menjadi korban konflik manusia satwa liar, terutama di negara-negara dengan kepadatan populasi manusia yang tinggi. Harimau adalah salah satu megafauna karismatik dunia yang paling dikenal dan populer. Harimau banyak diangkat dalam mitologi kuno dan cerita rakyat di berbagai budaya dan rentang sejarah. Harimau hingga kini sering digambarkan dalam film dan sastra modern. Simbol harimau juga muncul di banyak bendera, lambang, dan dipakai sebagai maskot tim olahraga. Harimau merupakan hewan nasional di India, Bangladesh, Malaysia dan Korea Selatan. Oh iya, mereka ini adalah hewan kuat dan pelari cepat loh teman-teman. Berikutnya ada hewan kupu-kupu, dalam bahasa Inggris adalah butterfly teman. Kupu-kupu dan ngengat rama-rama merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera, atau serangga bersayap sisik, lepis, sisik dan teron, sayap. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengat alias kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif pada waktu siang, diurnal, sedangkan ngengat kebanyakan aktif pada waktu malam, nokturnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya, ngengat hinggap dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, ngengat cenderung gelap, kusam atau kelabu. Meski demikian, perbedaan-perbedaan ini selalu ada perkecualiannya, sehingga secara ilmiah tidak dapat dijadikan pegangan yang pasti. Kupu-kupu dan ngengat amat banyak jenisnya,
Di Pulau Jawa dan Pulau Bali saja tercatat lebih dari 600 spesies kupu-kupu. Wow, banyak sekali jenisnya. Jenis ngengatnya sejauh ini belum pernah dibuatkan daftar lengkapnya, akan tetapi diduga ada ratusan jenis. Kupu-kupu pun menjadi salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia, teman-teman. Lalu ada hewan landak, teman. Dalam bahasa Inggrisnya hedgehog. Landak adalah hewan pengerat Rodentia, yang memiliki rambut yang tebal dan berbentuk duri tajam. Hewan ini ditemukan di Asia, Afrika, maupun Amerika, dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Landak merupakan hewan pengerat terbesar ketiga dari segi ukuran tubuh, setelah kapibara dan berang-berang. Hewan ini agak membulat, serta tidak terlalu lincah apabila dibandingkan dengan tikus. Karena rambut durinya, hewan lain yang mirip namun bukan pengerat, seperti hedgehog dan landak semut echidna, juga dikenali sebagai landak. Landak secara umum adalah herbivora, dan menyukai daun, batang, khususnya bagian kulit kayu. Karena hal inilah banyak landak dianggap sebagai hama tanaman pertanian. Meskipun demikian, orang juga menjadikan landak sebagai salah satu bahan pangan. Sate landak merupakan salah satu menu khas dari Kabupaten Karanganyar. Wah, pasti enak dan lezat tuh. Landak yang biasa dikenal orang adalah hystrix, tetapi secara umum landak juga dipakai untuk menyebut anggota dari suku, famili Eretizontidae, landak dunia baru, marga Coendou, Spigurus, Eretizon, Echinoprocta, dan Chaetomis, dan Hystricidae, landak dunia lama, marga Aderurus, Hystrix, dan Trichis. Lalu ada hewan badak, bahasa Inggrisnya rhino. Badak atau badak sumbu, Rhinocerotidae, adalah 5 spesies hewan dari famili Rhinocerotidae, ordo Perissodactyla yang kesemuanya berasal dari Afrika dan Asia. Badak memiliki karakteristik herbivora berukuran besar yang dapat mencapai bobot lebih dari 1 ton. 1 atau 2 kula pada bagian tengah dahi. Jika berjumlah 2, salah satu terletak di depan yang lainnya tidak bersisian. Kulit dengan tebal berkisar 1,5 sampai 5 cm yang terbentuk dari lapisan kolagen. Tebal sekali ya teman-teman, memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, tetapi tidak dapat melihat jauh. Sebagian besar badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Walaupun termasuk herbivora, badak adalah hewan yang berbahaya. Di India dan Nepal, badak merupakan penyebab utama kematian manusia, melebihi jumlah yang disebabkan oleh harimau dan macan tutul. Jadi harus hati-hati ya teman-teman jika bertemu dengan hewan besar yang satu ini. Di tempat selanjutnya, kita ada hewan capung, dalam bahasa Inggris, dragonfly. Capung atau sibar-sibar dan capung jarum adalah kelompok serangga yang tergolong ke dalam bangsa Odonata, teman-teman. Kedua macam serangga ini jarang berada jauh-jauh dari air, tempat mereka bertelur dan menghabiskan masa pra-dewasa anak-anaknya. Capung, dalam kurung, subordo Anisoptera, relatif mudah dibedakan dari capung jarum, subordo Zygoptera. Capung umumnya, teman-teman, bertubuh relatif besar dan hinggap dengan sayap terbuka atau terbentang ke samping. Sedangkan capung jarum umumnya bertubuh kecil, meskipun ada beberapa jenis yang agak besar, memiliki abdomen yang kurus ramping mirip jarum, dan hinggap di jendela dengan sayap-sayap tertutup, tegak menyatu di atas punggungnya. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai capung ini, si hewan terbang yang gesit teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Seru dan menyenangkan bukan? Belajar nama hewan. Sampai di sini dulu ya belajarnya. Nanti kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye.